menjadikan umat Habibuna Maulana Muhammad untuk terus berpegang teguh kepada datuknya Habibuna Maulana Muhammad dengan cara apapun. Ada yang dengan cara seperti Habib Rizik, ada dengan cara seperti Ustaz Habib Taufik, ada dengan cara seperti Habib Munzir, ada yang seperti dengan cara para habaib-habaib lainnya, ada yang seperti kita di Majelis Nurul Mustafa. Tidak lain, semua para habaib dzurriyyah Rasulullah ini tujuannya hanya menjaga umat kakek beliau agar tetap di dalam naungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadir Habib Rizik dengan kerasnya, dengan pantangnya, dengan caranya beliau tegas bagaimana agar Indonesia ini tetap berpegang teguh kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak lain agar umat tidak mengikuti orang-orang kafir, umat tidak mengikuti Zionis, tidak mengikuti Yahudi, Nasrani, PKI dan lain-lain. Dengan kekuatan dan kekerasannya beliau tunjukkan. Ada pula seperti Allah yarham Habib Munzir, dengan dia panggil gurunya Al-Habib Umar bin Hafid, menerangkan ilmu-ilmu dan mengajak orang untuk terbang hatinya, menggali cahaya Allah, mengenalkan orang agar bergetar hidup hatinya, berteriak dengan nama yang agung, cinta kepada Nabi Maulana Muhammad. Ada pula dengan cara-cara habaib yang terdahulu, dengan haul-haul mereka buat seperti luar Batang, Kampung Bandan dan lain sebangsanya. Dan ada seperti kita. Ini semua tujuannya tidak lain keluarga Rasulullah, menjaga umat kakeknya agar tidak berpaling di kalimat tauhid, kalimat yang akan menyelamatkan engkau fid dunia wal akhirah, dan kamu bersama yang dicintainya, yaitu junjungan Nabi Maulana Muhammad. Kembali lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tadi Rasulullah SAW mengucapkan bahwasanya akhlaklah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, tidak bergantung kepada makhluk, tidak bergantung kepada jabatan, tidak bergantung kepada kerjaan, tidak bergantung kepada apapun, melainkan dia selalu bergantung kepada yang Maha Agung, yaitu Tuhan yang kita sembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau orang bergantung kepada Allah, inilah yang diharapkan oleh Nabi besar Maulana Muhammad. Ini yang diharapkan. Jadi kalian itu diajarkan oleh para habaib, diajarkan oleh para ulama agar patuh setia kepada Allah. Ucap namanya, agar patuh setia kepada Allah, cinta kasih sayang kepada Allah, dan tidak ada di hati yang lain melainkan Allah. Ini bukan hanya di mulut, akan tetapi di hati. Mulut bisa berkata Allah, tapi usahakan hati ini mengucap namanya yang agung, Allah. Maka semua kerjaan akan selalu didampingi dengan yang engkau sebutkan tadi. Kau susah, Allah akan bantu. Kau sakit, Allah akan bersamamu. Engkau pusing, Allah akan memberikan jalan keluar. Apapun permasalahan kamu, bila engkau menghadirkan yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua urusanmu akan dikelarkan oleh Allah. Dan itulah
didikannya baginda suci Nabi Yuna Maulana Muhammad yang ditanam oleh mereka para keluarga Rasulullah. Makanya keluarga Rasulullah siap dicaci, siap dihina, tidak takut dipenjara, tidak takut diapakan, di bagaimanapun, tidak. Karena apa? Karena menginginkan keselamatan umatnya Habibuna Maulana Muhammad. Dia nggak mikirin dirinya sendiri, dia nggak pengen dirinya, keluarganya yang masuk surga saja. Karena semua habaib, habaib dzurriyyah Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala sudah ucapkan, innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlul baiti wa yutahhirakum tathira. Mereka cucu-cucu Rasulullah ini Allah Subhanahu wa taala telah sucikan, bersihkan dosa-dosa mereka sebersih-bersihnya. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tidak mau. Walaupun sudah dijamin oleh Allah, tetap mereka ikuti syariat baginda suci Nabi Yuna Maulana Muhammad. Mereka tetap ikuti bagaimana caranya Rasulullah SAW. Tidak santai-santai. Bahkan mereka menginginkan bagaimana umat Rasulullah ini masuk ke dalam rombongan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita bisa berbuat baik seperti tadi yang diucapkan oleh Nabi Yuna Maulana Muhammad, dijelaskan oleh Ustaz Muhyiddin, melainkan kita memiliki Allah di dalam hati kita. Kita nggak mungkin dermawan kalau kita nggak mempunyai Allah. Kalau kita punya Allah, kita nggak akan bakhil, nggak akan pelit. Kita yakin karena Allah Maha Kaya. Kalau kita punya Allah, kita nggak akan malas ngaji. Walaupun ngaji pulangin jam 1, jam 2, jam 3, dia nggak akan merasa bete, nggak akan merasa sumpah, karena yang dia ucap bukan Habib Hasan, yang dia ucap adalah kekasih Allah, junjungan Nabi Yuna Maulana Muhammad. Setiap orang yang memiliki Allah, dia tidak akan merasakan resah, kepusingan, kebingungan. Jadi itulah yang disebut dengan akhlak. Akhlak yang utama adalah menghadirkan Allah di mana saja kita berada. Inilah yang dimaksud oleh junjungan kita Nabi Yuna Maulana Muhammad. Kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah jangan karena wah udah ngaji kan 12 tahun, 20 tahun di Nurul Mustafa. Jangan. Berapa kali kamu 20 tahun, 11 tahun bermimpi Nabi Yuna Maulana Muhammad? Sekarang kamu sudah ngaji dengan Nurul Mustafa, berapa kali kamu sudah mimpi Habib Ahmad bin Ali Al-Haddad? Atau kamu bermimpi Habib Hussein bin Abu Bakar Idrus? Lebih lagi kamu bisa bermimpi Habibuna Maulana Muhammad. Jadi kamu jangan merasakan lama di majelis tapi kamu belum pernah bermimpi dengan Rasulullah. Jadikan kamu selalu baru taklim, baru taklim, baru taklim, baru taklim, baru taklim, sampai kamu berjumpa dengan Habibuna Maulana Muhammad. Hadirkan Rasulullah selalu. Jangan pernah bosan dengan Rasulullah. Kalau kamu tahu wangi-wangi ini salawat, wangi-wangi ini zikir, walaupun kamu merangkak jalan dari Bogor ke Jakarta, kamu tidak akan tinggalkan istiqamah untuk berzikir dan bersalawat kepada Nabi Yuna Maulana Muhammad. Karena wangi-wangiannya dirahasiakan, maka niscaya banyak orang yang tidak peduli dengan zikir dan salawat kepada Rasulullah. Karena dia lebih mementingkan televisinya di rumah, dia lebih mementingkan senang-senang di rumah, dia lebih mementingkan kawannya di rumah, atau hal-hal kerjaan yang lain yang dia pikir itu lebih penting dari Allah dan Nabi Yuna Maulana Muhammad. Mulai hari ini
Jadikan Allah lebih penting dari kerjaanmu. Allah lebih penting dari orang yang kamu cintai. Allah segalanya untuk kita di alam dunia dan akhirat, karena dialah yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Insya Allah dengan ilmu yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Yuna Maulana Muhammad, kita mendapatkan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bermimpi dengan junjungan kita Nabi besar Maulana